meskipun kita mesti tahu bahwa tenggat waktu itu kadang ada yang solid, kadang ada yang memang fluid. Ketika kita ngomongin timeline, kita berurusan dengan orang yang berbeda-beda kepribadian. Iya. Kalau dia dikit-dikit kayak ditekan sedikit baper, wah stres itu jadi project manager. Cuma aku ada satu trik rahasia sih Bu, yang sebenarnya ya gak rahasia banget sih. Buktinya dibuka di sini ya. Iya, iya. Halo, sekarang aku lagi bersama Winnie. Jadi buat yang belum tahu, Winnie ini adalah seekor beruang yang sangat suka makan madu. Betul. Di universe yang lain ya. Nggak, bukan. Itu Winnie the Pooh. Yang ini Winnie Cahyana. Jadi Winnie Cahyana ini adalah project manager. Betul. Juga produser video. Project manajernya jadi ada beberapa project, salah satunya ada project manager dari IP yang salah satu IP besar di Indonesia, komik ya, yaitu komik Gak jelas. Gak Jelas. Kenapa bisa nggak jelas? Apa karena nggak pakai kacamata? Karena keadaan menentukan demikian. Mungkin karena matanya minus ya, rabun jauh. Ya karena kalau jelas jadi komik jelas ya. Itu berarti salah satu yang ditakuti. Apa tuh? Ya itu kacamata, nanti jadi jelas. Kalau jadi jelas. Oh nggak apa-apa, kacamata itu masih bisa ditutupi dengan yang lain. Oke. Buang kacamatanya. jadi pokoknya ya komik gak jelas ya, yang udah diterbitin Alex Media, udah ada berapa volume nih? Kalau yang diterbitin sama Alex Media itu sekarang 3. Terus? Tapi kalau dari komik gak jelas sendiri kita ada yang self publish. Oh. Ya self publish itu so far kita punya zin yang ada baunya. Itu lucu banget ya, sih. Zin yang ada kupingnya. Dan kita punya yang kompilasi. Kompilasi yang kemarin abis menang di Jogja Comic Award. Wow. Awardnya untuk kreator komik gak jelas setelah sekian lama menang lagi. Iya. Karena ini buat yang mungkin pernah datang ke acara Pesta Komik Bandung, ini kita selalu ada ya di situ ya, selalu sama Desa Timun, sama Komik Gak Jelas. Terus komiknya selalu aneh-aneh, lucu-lucu, dan selalu ada bonusnya itu yang selalu menggelitik, yang bikin penasaran. Pernah ada parfum ya? Pernah. Bau? Betul. Bau apa? Bau rahasia itu kita rahasiakan khusus untuk pembeli komiknya. Oke. Itu yang satu, terus ada apalagi nih yang buat masuk angin? Tolak anjing. Tolak anjing. Kita punya tolak anjing, tapi kita nggak selalu jualan buku sih kok. Kita kadang jual stiker bonusnya buku. Oh, stiker bonus buku. Betul. Oh, ini banget ya, sangat versatile gitu. Iya. Biasanya kan beli buku bonus stiker. Betul. Beli stiker aja bonus buku. Iya, tapi stikernya harganya 75.000. Oke, itu strategi marketing yang bagus marketing. Ya. Berarti Winnie ini bukan cuma itu jago jualan juga ya? Apakah itu idemu? Biasanya kolaborasi sih sama kreator. Kadang-kadang kita lupa itu ide siapa ya, karena kalau di Komik Gak Jelas itu sangat kolaboratif. Iya. Dan kalau kita ngomong berdua aja kayak itu ide aku bukan, aku lupa. Gitu. Oke, mulai ide bersama ya, tapi pokoknya sampai brainstorming banget gitu. Nah terus tapi sekarang kita mau lebih ngobrolinnya tentang project managing ya, project manager, karena Winnie ini sangat biasanya memang expertise-nya dari project manager, dan terutama pengen tahu nih lebih lagi tentang project managing, karena ini kan satu posisi yang sangat penting ya, terutama di industri kreatif, di IP, maupun kalau kita di Aniwayang itu kan studio animasi ya, yang kita sangat butuh namanya project manager. Boleh ceritain ini nggak, sebenarnya project manager tuh posisi apa dan kerjaannya ngapain sih? Nah, kalau project manager sendiri yang general selalu harus ada itu adalah kemampuan. Biasanya urusannya dengan timeline. Biasanya dengan delivery ke klien ataupun ke sebuah project gitu. Karena kan project nggak selalu client base ya. Ada yang project memang internal. Itu dulu. Ini buat mungkin ada yang belum tahu nih timeline tuh apa sih, kayak apa sih gitu. Timeline itu sederhananya adalah memastikan bahwa kerjaan ini selesai tepat waktu.
sesuai dengan tepat waktu, nggak cuma di endingnya tapi mungkin di tengah-tengahnya juga, karena kan kerjaan itu sebenarnya kan banyak ya, nggak selalu kayak tahapannya ada yang persiapan dulu, terus tengah-tengah diproduksi, terus ada retouch akhir gitu. Kita jaga timeline, jaga supaya setiap tahapan ini selesai setepat waktu mungkin. Oke, jadi misalnya kita mau bikin animasi nih, harus udah jelas dari awalnya mulai kapan, endingnya kapan gitu ya. Betul. Jadi kalau secara umum project manager pasti satu itu. Kedua, tapi karena kita di industri kreatif dan industri IP, apalagi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil, biasanya project manager ini kadang-kadang hybrid. Hybrid dengan produser, hybrid dengan account manager. Betul. Kalau account manager urusannya dengan komunikasi dengan klien. Iya. Termasuk nego-nego nih sama kliennya. Iya. Kadang-kadang Pak bisa molor sedikit atau kayak atau nego ke internal juga, bisa lebih cepet dikit bisa. Iya. Atau internalnya bilang, oh bisa nggak timelinenya atau waktunya mundur sedikit gitu. Iya. Kita yang pegang garis besarnya ini, kapan harus deliver, kapan bisa nego. Gitu. Jadi project manager lebih ke yang mastiin supaya projectnya berjalan dengan lancar, beres pada waktunya, jangan sampai lewat dari deadline, dari tenggat waktunya ya. Iya, meskipun kita mesti tahu bahwa tenggat waktu itu kadang ada yang solid, kadang ada yang memang fluid. Kalau solid itu maksudnya berarti udah nggak bisa berubah lagi. Iya, jadi apapun yang terjadi harus segitu ya, harus segitu gitu. Tetap segitu. Misalnya nih, biasanya sih kalau udah ada hari-hari besar ya, betul. Lebaran gitu. Ya kan nggak bisa diundur ya lebarannya. Iya, lebaran udah besok aja deh, gitu. Iya. Nggak mungkin gitu. Jadi itu yang sensitif. Kalau misalnya kita ngomong yang solid deadline itu pasti dia ada occasion atau memang udah dijadwalkan dan udah di-announce. Jadi kalau misalnya, animasi Desa Timun announce tayang tanggal sekian gitu. Nah kan nggak bisa, apapun yang terjadi tetap harus tanggal segitu keluar gitu. Betul. Ya itu dia, jadi lumayan berat juga ya pekerjaan. Apalagi soalnya project manager tuh bergantung sama orang lain kan. Jadi sebenarnya project manager adalah seorang yang menjaga, dan di dalamnya itu kan ada tim-tim yang bekerja. Betul. Dan yang bekerja sebenarnya mereka. Iya. Jadi kita kadang-kadang pusing memang. Nah, jadi nge-manage itu berarti mengatur supaya orang-orang yang bekerja itu bisa bekerja dengan baik, betul kan? Betul. Nah, kira-kira tantangannya apa sih menjadi seorang project manager itu? Nah, ini tantangan sebagai project manager, kalau general kan kita ngomong soal managing timeline. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong di dalam industri kreatif, tantangannya adalah karena kita managing people. Iya. Jadi ketika kita ngomongin timeline, kita berurusan dengan orang yang berbeda-beda kepribadian. Iya. Klien yang berbeda-beda kepribadian. Nah, itu yang sebenarnya salah satu hal yang kita tuh kalau khusus untuk mengatur orang kreatif itu agak beda dengan pegawai bank atau IT person. Iya. Karena kalau kita salah ngomong atau salah cara negosiasi kepada mereka, project tuh bisa gagal karena timnya galau gitu. Oh, bukannya malah jadi lebih cepat, bisa jadi malah jadi. Iya. Jadi salah satu faktor motivasinya gitu. Betul. Jadi aku kan sebenarnya selain pekerjaan, aku ada backgroundnya itu khusus untuk manajemen arts and cultural management ya. Jadi kayak memang diajarin juga bahwa kalau kita managing orang arts, toolsnya itu bisa kurang lebih sama di luaran industri non arts gitu. Tapi yang berbeda adalah managing creative people-nya. Bosnya kita kadang-kadang orang kreatif, terus tim yang kita manage juga orang kreatif juga. Itu kita kadang-kadang untung-untungan lah kalau dapet yang memang kreatif dan rajin, kita kayak dia nggak pernah lewat deadline nih. Tapi kalau dapet orang yang kira-kira dia punya kecenderungan lewat deadline, cara kita memanage dia itu yang tricky. Itu yang paling. Nah, berarti skill set apa nih yang perlu dimiliki oleh seorang project manager? Kalau project manager yang kaitannya dengan timeline itu satu, dia mesti belajar mendengarkan orang dan pokoknya dia mau mendengar dulu
karena kan kita harus komunikasi dengan atasan, komunikasi dengan tim. Yang kedua, mindsetnya bahwa menyadari bahwa tugas kita adalah menjaga timeline. Karena kalau enggak, kalau terus terang kalau aku kan sebenarnya PM hybrid ya, jadi nggak pure menjaga timeline. Kadang yang pusing itu kita harus memprioritaskan ini kita lagi fokusnya ke jaga timeline atau ke sisi lain nih. Karena kalau udah main ke marketing, sales, apa segala macam itu timeline kadang-kadang lupa juga nih project manager. Iya. Berarti lebih baik emang project manager tuh harusnya fokus untuk menjaga si timeline ini. Betul. Dimana ngelihat si timnya sehari-hari mereka ngerjain apakah sudah sesuai timeline atau belum? Iya. Apakah ada problem atau enggak? Iya. Dan itu tapi kadang tuh kalau memang level-level tertentu kita tuh nggak harus sendiri sih tuh. Jadi kalau aku kalau kasusku karena aku PM yang tidak spesifik ke timeline, jaga timelinenya aku punya asisten yang cuma tugasnya adalah memastikan dia ngabarin soal timeline ke aku. Jadi kayak oh ini udah update, oh ini belum update gitu. Karena kalau pas aku lagi ngurusin sisi yang lain sebagai project manager kan kita kadang-kadang lagi ngasih report buat klien, lagi mikir kayak big picture-nya gitu. Kita juga suka miss, jadi dibantu asisten atau dibantu tools yang mengingatkan kita, oh ini kamu udah 2 hari sebelum deadline gitu-gitu. Toolsnya kayak apa tuh misalnya? Tools kalau yang paling sederhana, aku pernah pakai tuh Trello. Jadi tools itu bisa apapun ya, kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin pakai Notion, pakai Trello, pakai Jira gitu. Yang mengingatkan kita bisa lihat tuh timelinenya kayak gimana. Ketika kita delegate sama tim, kita ngejelasin sama tim juga, ini kamu lihat nih kalau kita mundur fase ini, impact-nya ke fase berikutnya. Terus kalau kita jadi tahu untuk satu tahap itu waktunya berapa banyak gitu. Jadi karena kadang-kadang kalau dikasih tahu cuma misalnya nih satu project, oke, waktunya 2 minggu gitu. Kalau kita nggak kasih breakdown-nya, orang tuh mikir masih lama, masih 2 minggu gitu. Tapi dia kadang lupa bahwa fase pertama tuh akan butuh berapa hari, fase kedua tuh akan butuh berapa hari, ketiga tuh akan butuh berapa hari. Jadi nggak bisa, memang kalau dikasih big picture-nya jadi orang jadi nggak santai-santai ya. Iya, tapi itu sebenarnya strategi sih. Kadang-kadang aku terhadap orang yang bisa tahu gitu, dia lihat big picture-nya, dia tahu jatahnya dia, aku kasih tahu. Tapi kalau enggak, aku kasih deadline kecilnya aja supaya dia enggak kepikiran dengan step selanjutnya. Itu tapi tergantung orangnya kan. Betul, tergantung aku, makanya kita harus mengenali tim itu kayak gitu. Ya, berarti itu jadi perlu juga mungkin secara psikologi ya, kayak sedikit banyak itu mengenali kepribadian orang-orang nggak sih? Iya. Mengenali kepribadian timnya seperti apa. Iya. Ada orang yang cara kerjanya itu apakah jadi dengan itu apakah kita lebih baik punya satu sistem kerja ini semua harus ngikutin atau ini dengan orang-orang yang cara kerja beda-beda kita berusaha ngikut yang ini seperti ini, yang ini seperti ini seperti ini, bagus ya? Seperti apa sih? Tergantung jumlah timnya sih kok. Kayaknya kalau memang harus perusahaan besar emang harus standardize ya. Tapi kalau memang punya resources untuk sama, tergantung dari visi perusahaannya sendiri. Kalau misalnya gini, kalau sebuah perusahaan visinya people first, termasuk pelihara karyawannya dengan people first, mungkin dia akan suka dengan custom gitu kayak karena happiness of karyawannya meningkatkan kinerja. Tapi kalau misalnya dia yang penting hit atau apa, mungkin justru kayak ya udah kita bikin satu sistem, kamu yang nggak bisa ikut sistem ini keluar gitu. Tapi kan makanya balik lagi pada owner dan pekerjaannya. Iya. Kalau aku kebetulan karena selalu handle tim kecil, kadang-kadang aku punya privilege bisa personalize gitu. Bisa personalize. Jadi yang memang dia udah jalan dengan aku kasih deadline kapanpun pasti hit, aku tahu dia pasti hit. Walaupun kalau personalize gitu lebih extra effort nggak sih buat sebagai project manager? Extra sih memang. Tapi kalau kita ngomong art, ya worth it gitu. Cuma nggak tahu ya, kalau kita ngomong animasi kan lebih technical daripada art gitu. Ya ada sisi artnya tapi lebih technical. Mungkin kita bisa coba one size fits all gitu. Nanti yang 1-2 baru perhatian khusus. Oke. Terus kalau dari personality-nya nih, misalnya secara personality seorang project manager baiknya
apakah semua orang udah naturally bisa jadi setiap orang apakah bisa jadi project manager, atau mungkin orang-orang dengan kepribadian tertentu nih yang mungkin lebih cocok jadi project manager? Sebenarnya project manager itu salah satunya tuh yang dibutuhkan kan kemampuan dan kemauan untuk berinteraksi dengan orang. Iya. Itu kan kalau gini, aku tuh pada dasarnya introvert ke ambivert gitu kan. Jadi kalau misalnya interaksi sama banyak orang tuh nanti di rumah capek gitu. Iya. Tapi aku enjoy berinteraksi dengan orang gitu. Dan emang dari kecil udah kelihatan tuh bakat-bakatnya jadi mandor kan, nyuruh gitu kan. Jadi orang bakat jadi mandor ya. Iya, bakat jadi mandor itu pertanda sebenarnya. Jadi orang yang punya bakat leadership, bakat jadi mandor itu kayaknya bisa tuh jadi project manager gitu. Okay. Karena ketika kita jadi project manager, salah satu yang aku sadarin itu, aku kan backgroundnya kreatif juga ya. Kadang-kadang aku harus melepas ego kreatifku, karena aku harus membiarkan artisku, baik tim ataupun atasanku, dia yang bersinar gitu. Jadi supaya projectnya jalan, kita tuh kadang-kadang harus tutup sisi kreatif kita pendem dikit gitu, kita tahan dikit. Nah kalau dia tuh enjoy banget jadi kreator, kan nanti dia stres jadi project manager. Iya. Gitu. Jadi seorang project manager adalah seorang yang kepribadiannya sebenarnya bisa range, bisa kayak aku yang sebenarnya all over the place gitu ya. Jadi bisa jadi PM ini, bisa PM itu. Ada yang dia sangat stabil, bisa mengatur orang, bisa ngatur timeline gitu. Dan itu akan kembali lagi ke kebutuhannya sebuah perusahaan gitu. Jadi ada yang kayak aku tadi bilang kan, kalau misalnya dia memang perusahaannya pengen hard deadline, itu tuh orangnya lebih stabil, ngikutin ini, tidak terganggu kayak ini tidak selesai gitu, oh ya udah kamu selesaiin gitu, bisa lebih steady. Atau ketika perusahaannya lebih versatile, dia anaknya lebih versatile, tapi harus yang tidak terlalu segan ketika berhubungan dengan orang. Iya, kadang-kadang jadi penghalangnya kalau kita segan atau sungkan, gak enakan gitu, jadi apa ya, malah yang bahaya kan kalau si timeline ini tidak terjaga tuh. Iya, sama ketika kadang-kadang kan seperti yang aku tadi bilang tadi ya, kadang-kadang timeline itu kita harus nego nih, baik kitanya nego ke tim atau timnya nego ke kita nego ke klien gitu kan. Ya harus orang yang siap nego. Kalau dia dikit-dikit kayak ditekan sedikit baper, wah stres, itu jadi project manager. Jadi kemampuannya adalah siap mental sih, Bu. Siap mental. Apapun kepribadiannya, yang penting siap mental. Iya. Gitu. Jadi udah mindsetnya udah dibenerin bahwa oke, ini pekerjaan, seringkali kita harus minta tolong, kadang-kadang kita harus nego. Itu yang ditanamkan mindsetnya. Ya, jadi kalau kan kadang-kadang itu semua nggak berjalan sesuai dengan rencana kita ya. Kan bisa jadi ada yang sakit lah, ada apa, ada ini dan itu. Nah, gimana tuh cara buat biasanya mengantisipasi kalau ada seperti itu? Kan pasti kita ya kadang-kadang harus nge-push nanti, atau mungkin ngedelegasin ke orang lain, dan yang jadi akhirnya ya itu tadi, karena kita harus kuat mental kan, pasti harus menghadapi banyak, mungkin jadi ada yang kesel nih sama project manajernya. Nah itu gimana, pernah ngalamin nggak ini seperti itu? Pernah, dan aku pernah ngalamin bukan sakit sih, aku meninggal. Jadi project udah jalan, timnya meninggal, tapi untungnya ini pas project yang nggak hard timeline. Jadi aku kasih tahu ini meninggal, ada jeda, aku harus cari penggantinya. Atasannya suportif, udah kamu take time gitu. Dan kita untungnya punya flexibility gitu ya. Cuma kalau misalnya orang nggak bisa datang apa segala macam, itu pernah juga. Jadi kita pernah ada satu event, timnya harusnya jaga, nggak bisa datang, malam itu juga harus cari penggantinya. Ya udah, seorang project manager harus siap mental mencari, nih hari ini si ini terjadi ini, ya detik itu juga dia nelpon gitu. Mungkin kadang-kadang tergantung perusahaannya, balik lagi, tapi kadang-kadang project manager mesti siap bekerja tidak di jam kerja. Tapi memang bisa dibatasi ya. Jadi untuk keputusan emergency nggak bisa tuh project manager benar-benar aku no emergency atau nggak mungkin. Kita kerja apapun kan juga nggak mungkin. Tapi project manager seringkali dihadapkan dengan ya masalah-masalah yang tidak terduga. Cuma aku ada satu trik rahasia sih, Bu, yang sebenarnya ya nggak rahasia banget sih.
buktinya dibuka di sini ya. Iya, iya. Aku biasanya kadang-kadang punya 2 timeline. Oh. Timeline internal sama timeline ke klien tuh beda. Jadi kita kadang punya spare. Nah, timeline ke klien itu yang pegang cuma kita sama atasan. Iya. Timeline internal tuh lain. Jadi kalau dia misalnya mundur 2-3 hari itu masih nggak suffer. Tapi ini ketahuan sama tim yang ada di sini ya. Nggak apa-apa itu, tapi itu bagus sih buat harus tahu kalau project manager harus punya itu ya. Iya, iya. Jangan sampai kita cuma punya satu timeline yang jadinya nggak ada spare-nya gitu. Iya, iya. Jadi kayak timeline itu sebisa mungkin di spare, kecuali kita memang tahu bahwa oh ini kayaknya nggak hard deadline. Jadi ya udah gitu. Ya kita kan nggak harus memaksakan gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau harusnya segini, misalnya harus selesai di Desember gitu. Kalau kita punya waktu luang, kita coba deadline-nya di November akhir. Itu buat tim internal. Buat tim internal. Tapi buat ke klien Kita kasih undur 1 bulan gitu. Atau ya 1 bulan mungkin terlalu panjang. Iya, itu kan buat jaga-jaga kan. Misalnya ada siapa something terjadi gitu ya. Tadi ada yang sakit. Iya. Udah meninggal tadi apalagi. Jadi masih ada selang waktunya. Betul. Biasanya sih klien-klien cukup reasonable kecuali dia udah punya tanggal tayang. Oke. Nah terus ini juga sih mengenai tadi ya deadline kan. Memang ya kadang-kadang sih artis kayak gitu ya. Kalau nggak dikasih deadline suka lebih santai kan. Dan harus dikasih deadline gitu. Ngalamin gitu juga nggak sih? Ngalamin, biasanya butuh tuh deadline sama reminder sebenarnya. Jadi kalau udah mau deket-deket, kita kasih deadline-nya. Karena kadang-kadang lupa. Gitu. Ya udah. Ajaibnya biasanya kadang-kadang artis-artis tuh suka waktunya udah dikasih 2 minggu, tapi sebenarnya dia cuma butuh 2 hari sih. Jadi ya nanti kalau udah 2 hari, ini ya 2 hari ya. Tuh. Ya itu sih emang itu gimana cara buat nge-push itu? Apakah memang kalau misalnya emang cuma butuh 2 hari, kenapa nggak ya cuma dikasih 2 hari aja? Atau gimana kamu taunya ini sebenarnya misalnya 2 minggu, ternyata cuma butuh 2 hari, akhirnya pada akhirnya sebenarnya aku taunya kadang-kadang taunya setelah bekerja beberapa lama sih tuh. Nah, karena kan sebenarnya gini, kita lebih gampang kalau kita handle tim in-house yang kerjanya cuma itu. Kalau tim in-house yang kerjanya cuma itu, maka ya kita kan tahu semua pekerjaannya dia kan. Kalaupun tidak ke hit gitu, kita bisa dapat laporan, aku lagi di sini, terus kita bisa bikin oke, kamu lagi ngerjain ini, tapi kita butuh urgent, ini lebih urgent, tuker. Iya. Kalau kita berurusan dengan karyawan in-house lebih gampang. Iya. Tapi kalau kita pas berurusan dengan artis yang dia sendiri punya multiple project, nah itu yang tricky gitu. Jadi spare waktu 2 minggu itu sebenarnya mengakomodasi bahwa dia punya prioritas lain di tengah-tengah. Jadi itu yang bukan in-house ya, misalnya freelance gitu. Nah ini kadang-kadang kan juga kita ya di animasi nggak selalu semuanya in-house ya, apalagi sekarang tuh lebih banyak lagi ya freelance gitu. Gimana? Nah strateginya gimana bedanya sama yang in-house sama yang freelance atau yang mungkin remote ya, yang nggak sekantor, nggak seruangan dan di tempat yang lain, atau kadang mungkin bisa jadi ada time zone-nya beda gitu. Bedanya apa dan strateginya masing-masing gimana? Strategi ini akan balik lagi ke kita bayarnya per apa kadang-kadang. Kalau freelance ya, freelance kalau kita bayarnya per project ya udah berarti kan per project. Tapi kalau kita bayarnya per hours juga lain lagi. Itu satu, tergantung ke agreement-nya masing-masing. Terus cara monitor tuh juga ada macam-macam sih Bu. Ada yang cara monitor itu dikasih tracker, ada yang bahkan trackernya itu ngerekam gambarnya. Itu untuk yang remote tapi bukan yang per project ya ini. Iya, remote yang full per time, hour ya. Remote per hour kayak gitu. Ya, misalnya kan kalau per hour kita bayarnya misalnya sehari 8 jam ya, tapi kan belum tentu. Iya, jadi kita harus memastikan dia gitu, pakai 8 jam gitu kan. Jadi itu salah satu cara gitu. Cuma biasanya cara itu kita harus mengingat kalau artis direkam layarnya dia stres apa enggak? Iya. Itu juga satu pemikiran gitu. Kalau ternyata enggak ya udah nggak apa-apa. Karena ada yang nggak apa-apa bro. Ada yang kayak membayangkan saja sudah stres itu ada juga gitu kan. Jadi kalian gimana sih misalnya komputer tuh? Iya bisa. Jadi komputer nih, terus
ketika mau kerja kayak dinyalain gitu trackernya, terus nanti trackernya antara ngerekam atau ngambil random screenshot. Gitu. Jadi ngerekam ya layar kita. Betul, jadi kalau pas lagi kita login jam kerja tapi kita ngerjain yang lain bisa ketahuan. Bisa sambil nonton YouTube gitu. Iya, sambil chat terima pekerjaan lain gitu kan. Itu ketahuan semuanya ya. Ketahuan. Itu bahaya sih. Cuma kayak pernah ada satu ada gitu juga. Ada perusahaan kreatif yang pakai metode itu. Tapi apakah itu kan ini juga ya? Apakah memang cuma sebagai ini aja buat secara psikologis mereka untuk bisa bekerja? Oke, aku akan bekerja secara profesional, atau emang beneran dicekin sih gitu? Kayaknya occasionally dicek sih. Kadang-kadang ya, supaya kita bisa. Kalau yang pakai software itu ya, kalau nggak ngapain bayar? Iya sih, betul. Nah, biasanya project manajernya yang disuruh ngecek. Ya itu salah satu kerjaannya, liatin. Ngecekin. Bisa lah ya, tapi kan di apa langsung di scrubbing gitu ya. Bisa. Misalnya tahu-tahu keluar ada video apa gitu kan. Ketahuan. Ya, cuma itu salah satu metode sih. Tapi most of the time sih kita tuh kalau aku lebih prefer kita based on trust. Jadi kadang-kadang project based, jadi objective based. Cuma memang kita harus ngerti, ya udah kita trial dulu nih, kita kasih probation. Kalau dalam situasi seperti ini dikasih jangka waktu seperti ini nggak bisa hit, ya mungkin dia nggak cocok sama kita. Gitu. Iya. Nah, soalnya kan kadang-kadang kalau freelance gitu kan, ya mungkin juga kadang-kadang ada kerjaan lain, atau misal mereka cuma bisa ngerjain waktu malam kalau misalnya punya full time job sendiri. Betul. Ya kayak gitu biasanya ya gimana tuh mengantisipasinya? Apakah memang dari deadline-nya kita harus dipanjangin kah, ngikutin jadwal mereka atau gimana? Sebenarnya kita yang pertama kita nego dulu sama dia sih, kita boleh tahu jadwalnya dia yang lain nggak, gitu kan, itu transparansi kan, kita nggak ikut campur, tapi aku pengen tahu kamu bisa alokasiin berapa banyak sih buat aku. Oke, terus kita trial dulu ya, seminggu 2 minggu kamu bisa hit nggak jadwalnya kita, kalau udah bisa hit udah. Tapi kalau nggak kita obrolin lagi, kalau sampai nggak bisa lagi ya terpaksa ganti yang lain gitu. Oke. Dan biasanya itu perlu kayak surat perjanjian? Perlu. Aku termasuk kalau di antara teman-teman yang pernah terima kontrak dari aku, kontraknya gitu banget. Kalau kamu nggak hit ini, maksudnya kayak kalau terjadi ini konsekuensi ini. Iya. Itu kamu juga yang nyiapin? Kadang-kadang untuk klien-klien tertentu. Ininya ya tapi ngurus ke si freelancernya kan? Ke freelancer, iya. Jadi scope of work-nya dia apa, term and condition pembayarannya apa, kalau dia ini bisa dibayar apa enggak, kalau ini nggak dibayar gitu, itu juga termasuk. Ya aku sendiri pernah sih punya waktu kerja di Shanghai ya, pernah punya project manager yang cukup oke gitu, dan sebagai artis ya kadang-kadang kan ngerasa kalau dikasih deadline gitu, dikasih tahu gini ya ada rasa tertekannya juga, tapi entah kenapa senang juga sih, maksudnya kita jadi kerjanya lebih terarah gitu, karena udah ada targetnya, walaupun kadang ayo kamu ngerjain ini habis ini kerjain ini ya, tapi jadi produktif gitu dibanding nggak ada targetnya ya. Iya. Tapi sebenarnya project manager itu ya, Bang, tidak selalu dia mengiyakan apa kata klien dan atasan loh. Dia kan nanti negosiasi sama timnya nih. Terus timnya bilang nggak mungkin kak, ini nggak mungkin segini gitu. Nah, tugas dia mengadvokasi juga ke atasan ataupun ke klien, ini nggak mungkin nih segini. Timnya bilang nggak mungkin banget, dia mintanya segini. Nanti kalau mau lebih cepat kita kabarin. Tapi kalau kayak gini bisa, tapi tidak termasuk ini. Jadi kita fair gitu. Salah satu yang karena aku hybrid sama account juga, sebenarnya ini pekerjaan account manager sih. Tapi kita termasuk bikin term and condition-nya kepada klien, ini apa yang nggak termasuk. Jadi kita nggak sekedar kayak semuanya ditekan ke tim harus hit gitu. Kita harus kesepakatan dulu nih apa. Terus nanti di tengah jalan dia kayak, kak aku sakit perut gitu. Saya udah nego gitu, kak ini anak buahnya lagi sakit perut, kita bisa nggak oper ke yang lain gitu. Ini tugas negosiasinya project manager. Main juga sih, pengalamannya udah cukup banyak, semoga bisa belajar. Nah ini sekarang di sini kan ada tim-tim dari ADOMV, ada yang di bawah, di meja. Kita mau
pertanyaan, mungkin dari ini ada pertanyaan. Coba yang ada pertanyaan silakan. Nah, ada pertanyaan sini. Silakan. Ngomong aja. Dari sini aja, di sini. Apa mendekat ke mic kah? Iya, mendekat ke mic. Kalau misalkan membuat timeline itu lebih baik ditarik dari depan ke belakang atau sebaiknya? Ntar ini dulu lagi ya. Kalau pertanyaan, kalau membuat timeline lebih baik ditarik dari depan atau dari akhir? Oke. Aku biasanya metodenya gini. Kalau yang punya fix tanggal tayang, tarik mundur. Jadi dari tanggal tayangnya berapa, kita tarik mundur. Tapi kalau dia nggak punya tanggal tayang, alur maju biasanya. Jadi supaya ya tidak membebani tim aja sih, gitu. Maksudnya gini, aku karena itu memang, maksudnya kita ingin memuaskan klien atau atasan ya. Tapi kalau kita punya kebebasan deadline-nya belum ditentukan, maksudnya belum fix deadline, kenapa kita nggak ngasih klien yang terbaik berdasarkan waktu yang kita bisa alokasikan? Iya. Jadi kalau memang itu alur maju, biasanya kayak yang alur maju itu website development atau kayak app development itu alur maju. Karena kan kadang-kadang kita belum tahu nih kendalanya apa. Jadi itu adalah tipe-tipe pekerjaan yang belum tahu kemungkinan terjadi perubahan di tengah jalan. Itu alur maju. Tapi kalau yang kayak video sosial media ataupun sesuatu yang biasanya sih kalau yang beberapa bulan sih itu alur mundur. Jadi tanggal tayangnya berapa terus mundur. Sebenarnya nggak ada set pakem, cuma aku biasanya kayak gitu. Membedakan mending maju atau mundur adalah kamu udah tahu belum mau ditayangkan kapan. Jawab. Oke. Ada lagi? Enggak. Aku ada banget itu. Ya, lagi. Kan aku kan sebelumnya udah pernah ada di event gitu, jadi aku udah tahu ada project manager tuh udah tahu posisinya. Nah itu tuh aku dengar kayak project manager itu kan memang harus untuk menjaga suatu timeline ya. Jadi bawaannya tuh pasti kayak lu tuh menjaga gawang lah anggapan kan. Nah gimana caranya tuh kayak gimana ya? Jadi project manager tuh nggak perlu galak gitu, cukup tegas tapi bukan yang luwes sampai timeline lu tuh nggak di respect sama orang-orang. Dan kadang kan itu juga ngaruh ke mungkin project manajernya, jadi kayak merasa jadi mungkin terlalu menekan staffnya gitu kan, mungkin kayak kalian harus ngerjain ini secepat ini gitu, terus mereka kayak jadi kayak jatuhnya apa misalnya kan kayak tadi dibilang gitu kayak maaf Pak, aku lagi sakit atau gimana, itu kan kayak aduh ini padahal datanya udah depan mata ya. Ini gimana caranya biar si project manager juga gak kebawa mental kayak sebel gitu sama staff tersebut gitu misalnya. Ya kalau dia sakit kan kita mau sebut juga susah ya, karena dia sakit gitu. Kalau dia aku pergi main gitu kayak itu langsung marahin aja sih. Iya. Tergantung ininya. Tergantung situasinya. Cuma apa tadi pertanyaannya? Kayaknya ini maksudnya untuk gimana nge-balance antara kita mau tegas, tapi kan kadang-kadang mungkin dianya kalau kita tegasin suka jadi sebel ya ke kita gitu. Padahal emang harus dijaga gitu. Mungkin ya gimana cara nge-balance antara apakah kapan kita harus tegas, kapan kita harus ngasih keleluasan gitu. Itu adalah pertanyaan yang jawabannya memang harus dihadapi pada saat itu ya. itu kamu menghadapi orang, cuma ya gini sih, aku tuh ini tidak melulu soal timeline sih, tapi kadang soal diskusi dengan tim maupun dengan atasan, seringkali kita akan dihadapkan dengan situasi yang kita tidak setuju ataupun kita harus nego gitu. Ya mindsetnya itu kerja aja sih gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia ngambek, kita beliin kopi lah gitu. Ya, jadi kita tetap kayak aku tuh salah satu tips yang aku sering lakuin adalah kayaknya setiap tim itu kamu harus kenal secara personal. Jadi dia akan tahu bahwa kamu kerja adalah kerja, tapi kita peduli sama dia secara personal. Jadi ketika kita marah, dia tuh sadar bahwa oke, dia marah karena gue butuh. Maksudnya dia sedang tegas karena memang ada kebutuhannya. Dia bukan galak karena dia galak. Bukan personal ya, bukan. Betul. Jadi dia aware gitu. Nah,
Sehingga ketika kita punya hubungan personal sama si orang ini, ketika kita mau minta apapun dia tahu gitu. Bahwa oh ya ini tuntutan pekerjaan. Jadi tegas, nggak harus marah-marah ya. Kadang-kadang bisa ngomongnya dengan lembut tapi tegas gitu ya. Ini gimana karena ini harus beres besok ya. Tolong dibereskan besok. Iya, saya aku beberapa kali kan misalnya kayak di dalam tim kadang-kadang ada kalanya aku harus meminta orang lembur. Iya. Lembur faktornya kadang-kadang terpengaruh dengan dia, kadang-kadang enggak gitu. Tapi sejauh ini sih aku nggak tahu ya, mungkin timku baik-baik ya, jadi aku minta lembur selalu mau. Aku anggap aja aku sangat beruntung tim yang aku pegang sekarang kayak gitu. Jadi kayaknya aku nggak pernah, aku beberapa waktu ini nggak pernah marah deh. Tapi faktornya kayak mungkin dua sih, timnya baik, bosnya juga enak. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau kamu mau enak, bosnya harus enak. Saya bos yang enak. Tidak bisa dijawab. Nah, ngomongin lembur ya, nanti boleh ada pertanyaan lagi. Kalau lembur itu lebih baik misalnya gini, hari ini ya udah deh, mungkin belum beres ya udah dibesokin, belum beres juga dibesokin, baru menjelang deadline udah kalian harus lembur gitu. Atau mungkin lebih baik lembur ini nih datanya di sini, tapi di sini kalian masih jauh sebenarnya. Tapi kalau supaya kita bisa beres on time, lebih baik kalian lembur sekarang. Terus di minggu depan mungkin kayak lemburnya dicicil atau lebih baik dirapel di akhir kayak gitu baiknya. Kalau baiknya itu tidak ada yang lebih baik daripada itu ya. Maksudnya kayak nggak ada yang sebenarnya lebih baik. Tapi ada yang memang yang mengambil strategi lembur wajib. Lembur wajib. Yaitu dia sudah menjadwalkan di tanggal-tanggal sekian ini memang jam kerjanya akan panjang. Biasanya perusahaan game sih, perusahaan game tuh ada lembur wajib. Jadi dia karena bulan-bulan tertentu dia udah prediksi mau nggak mau kamu harus ngelok kerjaan 10 jam per hari atau apa. Tapi kalau mending di ujung ya ini timnya sih loh. Karena aku ngelihat sih ada beberapa orang yang begitu kepepet dia langsung ngebut gitu dan lebih kreatif, lebih rajin gitu. Iya. Tapi ada yang kayaknya nanti berantakan gitu. Nah itu harus tahu timnya sih. Tapi lembur wajib adalah strategi yang bagus sih menurutku. Ketika kita sudah tahu bahwa ketika seorang project manager sudah bisa memprediksi bahwa ini tidak mungkin tercapai, padahal butuh tercapai, ya itu bisa. Ya udah diperhitungkan gitu. Iya, jam-jam itunya nggak akan mungkin tercapai daripada kita nanti di akhir-akhir ngelembur dengan akhirnya mungkin jadi kesehatannya nggak bagus juga, kurang istirahat, lebih baik dialokasikan. Karena aku baru-baru ini membuat decision seperti itu sih. Kita tahu bahwa kita ada kayak 2 bulan kemudian tuh ada something yang kita udah pasti pada saat itu ngelembur juga. Tapi kalau kita nggak paksain ada tanda kutip ngelembur di 2 bulan sebelumnya, yang itu ngelemburnya akan mati. Iya. Jadi kayak kita lemburnya bagi 2 ya. Itu ngelembur, ini ngelembur juga. Jadi bukan ya project manager harus selalu udah bisa ngebaca ya. Ini kira-kira maksudnya diusahakan ya, Bang. Dengan ini waktu yang udah berjalan harus rajin melihat secara keseluruhan ya, ini apakah on track atau telat. Dan itu akan lebih mudah ketika project manajernya memang fokus ke project management. Karena kalau misalnya dia ada lebih luas goalnya, suka ikut ke bawah, ikut lupa ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah hafal semuanya? Gimana kalau kita tanya saja kepada mereka? Kita tanya balik ya? Iya. Boleh. Apa ya ini? Tanyain balik. Ada? Udah ditanya semua, sudah dijawab semua. Ya, tapi nggak ada kesulitan nggak sih? So far tuh kesulitan yang dialami selama ini kalau di Desa Timon itu apa yang pernah terjadi gitu yang kayaknya aduh ini butuh diimprove nih prosesnya. Mungkin dari kalian kira-kira apa sih kalian merasakan selama ini? Ada project manager nih misalnya, kita udah ada beberapa kali project manager yang oke atau yang enggak oke-nya seperti apa, yang tantangannya waktu di manage tuh kalian seperti apa gitu. Atau pernah nggak kalian misalnya di
kalau kalian dikasih deadline gitu, perasaan kalian seperti apa? Kalau Sini misalnya dong, sini deketin sini Cepat aja. dirimu. Kalau bisa sini aja. Minta. kalau pengalaman aku ngadepin project manager yang di Desa Timun ini udah lumayan banyak berganti, itu paling enak project manager yang tahu tentang produksinya, flow-nya, daripada yang nggak tahu sama sekali. Di project manager harus tahu si Oh iya, benar. produksinya. Oke, kita tanya lagi. Apakah ada pernah pengalaman deadline meleset jauh, teman-teman? Mungkin Ada. yang terakhir baru-baru ini deh kan, karena ada episode yang perlu treatment khusus istilahnya, Iya. karena di luar dari kebiasaan kita. Nah, kita berarti ada research and development lagi kan. Nah, itu tuh kita belum tahu nih seberapa lama research and developmentnya ini gitu. Nah, itu tuh kayak apakah kita apa ya, harus punya satu orang yang memang khusus itu, jadi tidak mengganggu progres yang lainnya kan. Kita karena sambil ngerjain beberapa episode gitu kan, ada sekitar 6 misalnya, yang 5 lagi ongoing dengan orang yang sama, satu tim. Nah, kalau untuk research lagi kan agak tidak memungkinkan kan dengan timeline yang sudah ada ini gitu. Apakah itu harus mendingan lebih nyediain timelinenya itu sendiri dengan tim yang sama, atau research dengan orang yang berbeda dari tim tersebut? Nah, itu tergantung budgetnya bosnya sih. Budget bos. Bagaimana dengan kalau tidak ada Kalau- budget misalnya? Kalau nggak ada budget, kita lihat timelinenya masih bisa mundur atau enggak. Timeline mundur itu kalau yang lain hit terus satu mundur, menurutku masih fine sih Bu. Sama ya kan kita tahu kayak kalau sekarang gini, kadang-kadang kalau kita ngomong animasi ya, kan ini berapa sekali season, berapa episode? Ya, bisa 26 lah. Oke, anggaplah 26 gitu kan. Kalau ini udah episode ke-26, boleh nggak 25 deliver dulu? Yang 26 belakangan Iya. itu kan memungkinkan sekali, jadi Iya. nggak usah disetresin. Kalau memang nggak ada budget ya memang timeline-nya harus berubah. Iya. Dan merubah timeline itu tugasnya project manager untuk melaporkan. Timeline direvisi, laporin, atasan approve, oke, udah. Atasan dan mungkin kalau ada stakeholder lainnya approve, ya udah, nggak usah di-stressin gitu. Jadi nggak harus semua itu timeline di set di awal, tidak boleh berubah ya. Kalau dia berubah artinya gagal, nggak juga. Iya. Jadi seorang project manager tahu timeline ini kalau berubah dia ngabarin. Jadi kalau berubah jangan nggak dikabarin ya. Karena kadang-kadang ada atasan-atasan tertentu yang sebenarnya oke, gue mau timeline gue hit, tapi gue mau utamanya adalah saya mau tahu progres saya di mana. Iya. Ada banyak atasan yang cuma mau tahu itu aja gitu. Oh ternyata setelah dan timelinenya dia maju mundur nggak masalah, juga ada. Iya. Kalau biasanya Winnie sebagai project manager, seberapa sering ada meeting kayak gitu, koordinasi dengan tim? Seberapa penting dan seberapa sering nih harusnya sebaiknya meeting Oke, itu? kalau timnya baru, projectnya baru kick off, kita tuh bahkan daily. Kalau yang baru kick off gitu. Tapi kalau timnya kita banyak freelance, otomatis kan kita harus berpikir gimana caranya bisa meetingnya sesedikit mungkin. Iya. Jadi antara biasanya kalau baru awal lebih sering, nanti kalau udah kita tahu bahwa timnya itu nggak perlu banyak pengawasan, lebih jarang. Nah, kalau misalnya udah bisa lebih jarang, kira-kira gimana nih supaya kita bisa lebih jarang meeting? Apa yang harus dilakukan tuh supaya reportnya tetap bisa kita tahu nih progresnya seperti apa? Taruh di Trello, jadi taruh di manajemen software atau taruh di chat. Jadi chat itu kadang-kadang aku salah satu yang Discord itu aku pakai buat managing chatnya perusahaan, dan kayak ya udah setiap hari wajib lapor sampai mana gitu. Kalau dirasa oke, ya udah nggak ditanya-tanya lagi. Kalau dirasa perlu tahu lebih lanjut, kita langsung bisa nanya, bisa nggak kasih datanya? Iya. Gitu. Memang kadang-kadang beda-beda juga ya, tapi ya tiap artis ada yang rajin, catat semuanya hari ini ngerjain apa aja. Ada juga yang harus tanya-tanya gimana tuh ya. Ini lagi ngomongin sama orang di sini yang suka jarang
nge-report tuh. Tapi kayaknya kalau rajin nge-report, maksudnya peraturan untuk nge-report itu harus kayaknya bisa sih di-reinforce gitu ada ya. hal-hal lain yang bisa kita negokan per orang. Tapi kalau report ya masa sih semudah ngecat kamu nggak bisa, ya itu lah keterlaluan. Itu tuh udah wajib hukumnya ya. Ada. Jadi kita akan punya 1-2 hal yang wajib hukumnya, yang lainnya ya udahlah bisa dinego gitu. Biasanya kalau untuk ngebiak itu kan kadang jadi habit ya. Kalau di awal belum habit itu gimana tuh caranya supaya itu Potong gaji. Potong katanya ya, potong gaji ya. Atau potong bonus. Terus jadi harus dari project manager rajin ngingetin juga ya kalau misalnya seperti itu nggak sih di awal-awal mungkin. Iya, jadi kita set aja kok jamnya. Misalnya jam sekian apapun yang jadi wajib lapor. Nah karena kan kalau misalnya timnya misalnya 10, kalau dia lapornya jamnya beda-beda kan suka agak tricky ya. Jadi kita biasanya set jam 12 lapor, jam 5 lapor. Kalau jam 5, jam 6 belum lapor dicari. Gitu. Jadi tapi ada windownya kan. Jadi project manajernya nggak standby 24 jam cuma ngecek. Iya pokoknya laporan. setiap jam 5 nanyain. Iya. Kadang-kadang kalau ada alasannya gini, aduh kan saya datangnya ini apa mungkin agak telat jadi dimundurin tuh. Jadi saya pokoknya kerja sampai jam 8, jadi jam 5 progresnya masih belum ini. Nah, nanti saya reportnya jam 8 itu kira-kira boleh nggak? Atau misalnya tahu-tahu malah kadang-kadang jam 8 juga lupa gitu. Nah, jadi kalau aku sih lebih nyaranin set hourku. Jadi jam berapapun, jam 12 jam 5 lapor. Asal kamu belum selesai jam 8, berarti jam 8 kamu lapor lagi. Lapor lagi 2 kali ya. 2 kali. Jadi ya kalau sesimpel kayak kalau kamu jam 5 kamu lapor aku kerjanya sampai sini, aku masih lanjutin sampai jam 8. Kan nggak susah juga kan? Iya. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Ini saya ngomong ke kamera tapi juga ngomong ke kalian. Kalau di post-itnya jam berapa wajib lapor. Jadi kayak lapor. di alarmnya udah ada, kayak di alarm handphonenya tuh jam segini lapor 1, jam segini lapor 2 gitu. Iya. Kan kalau cuma 2 hal kan harusnya tidak memberatkan. Kalau itu sangat rutin ya Bu. Ya sama kayak mungkin absen kantor kan nggak ada yang lupa kan. Lapor itu nih misalnya nih sebagai itu apakah semua harus lapor termasuk atasan-atasan juga ataukah? Itu kebijakan perusahaan sih. Tapi kalau Biasanya? atasannya biasanya enggak sih, karena kadang-kadang kalau atasan males itu paling susah kok ngurusinnya. Tapi kan atas harusnya ini juga ya baiknya. Iya, kalau atasan misal. gini, yang memudahkan anak buah adalah ketika atasannya lebih disiplin. Iya. Ya kan? Jadi ketika kita sepakat sama-sama menderita, itu biasanya perusahaannya akan lebih. Ya, berarti atasan juga harus diingatkan ya. Betul. Ingatkan atasannya. Jadi kalau misalnya atasannya lupa, takdir makan. Oke. Iya. Kalau bawahannya lupa tak makan juga. Iya bagus. Berarti nanti kira-kira 1 bulan nggak usah beli makan. Iya, nggak usah karena kan ditraktir Traktir ya, terus. kadang sini. Iya kadang sini. benar. Ada Pak, kita tanya lagi ya sekali lagi ya. Betul apa ya pertanyaannya? Untuk mana ya? Boleh. Kalau misalkan Sini lebih dekat lagi. kalau misalkan bikin timeline itu kan biasa kan memang biasa tuh dasarnya dari atas ke bawah ya. Jadi biasanya orang mungkin dari project manager itu udah menentukan ketika kayak ini guys timeline ini ya gitu. Apakah ini tanya dan masukan juga sih, apakah kan lebih baik kalau misalkan timeline itu dikonsol bareng sama staff? Kita biasanya bisa aja kita bikin dulu, terus kita sebelum present ke klien atau atasan kita ngomong ini udah masuk akal belum, ini udah masuk akal belum. Kalau udah masuk akal baru kita bawa ke atasan. Gitu, karena begitu atasan udah lihat kan dia udah final. Nah, jadi kalau kamu mau berperi kemanusiaan ya udah nego sama timmu gitu. Cuma ya berarti kamu bisa punya bargaining point, nih kamu udah setuju loh timeline aku. Itu kan juga justru bagus kan, karena kamu jadi ini gimana nih, kamu kan waktu itu udah setuju gitu. Kalau kamu ngolorin harusnya waktu itu nego dong. Itu jadi bargaining point yang bagus. Iya, kalau misalnya mereka udah setuju, udah nggak bisa dimundur lagi. Oke. Yes. Oke, ada lagi pertanyaan? Lanjutan. Ya, oke. Wah, mulai panas. Nih di-cut jadi 3 episode ya.
dari masalah timeline itu tadi, kalau misalnya kawan di awal di nego udah nego segini oke ini, cuman kadang-kadang satu perusahaan tuh pakai outsource, jadi outsource saya itu nggak menyanggupi si timeline ini, otomatis dampaknya ke tim inti. Nah tim inti ini jadi terbebani, habis itu timeline dia jadi kacau. Itu gimana solusi? Gini, kalian selalu pakai outsource itu di satu part atau kadang-kadang satu episode pakai? Ganti-ganti ya. beberapa bagian sih penentuannya. Jadi ya kalau yang kasus ini mungkin yang spesial itu ya. Kemarin Jadi special episode. jadi kita sudah maksudnya mudah melihat ini nggak mungkin dikerjain dengan satu orang aja. Tadinya memang oke, dicoba mungkin karena ada idealisme sendiri mungkin ya, jadi pengennya jadinya perlu waktu yang lebih lama Untuk gitu. ya, Jadi, tim outsource-nya. jadi tapi kita berarti harus ada outsource nih. Ini udah Oke, pasti oke. sebagian tuh harus kita kasih ke outsource. Tapi ternyata outsource-nya juga lebih makan waktunya juga agak lama ya gitu. Tapi bahwa outsource ini makan waktunya lebih lama, kalian boleh tahu atau belum? Awalnya kita nggak tahu. Oh ya, biasanya gini sih, kita perlu memaafkan diri kita dan juga outsource-nya ketika kita baru pertama kali kerja sama satu orang terus Iya. meleset. Itu ya normal. Jadi kayak, tapi kalau udah 2 kali 3 kali kita udah tahu dong dia butuh waktu gitu. Jadi kalau pertama kali masih meleset itu cukup normal, dan aku sih karena aku pernah berada di posisi produser yang kejepit, yang kalau jadwal sebelum aku telat aku yang harus mengejar. Jadi ya kadang-kadang sih aku tetap harus memberi saran, ya kadang-kadang siap berkorban sih. Itu 1-2 kali memang tim intinya yang harus sadar gitu. Ya udah, kita bisa nggak kejar gitu. Kalau kita nggak bisa kejar, kita nego. Ini telat di sini nih, aku boleh nggak molor gitu. Tapi kalau nggak boleh molor ya kejar gitu. Jawab nggak? Sering. Kayaknya masih ada ini. Uang lemburnya perlu naikin Iya, gitu. mudah-mudahan ya. Doakan saja ini semua. Ada lagi pertanyaan yang di sana? Adalah orang Ini itu. berapa orang? Iya. 100 karyawan itu. Ada lagi? Aman? Kalau Oh, yang yang ini. tadi, mohon maaf main. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang kayak tadi, kayak misalnya, ya sebenarnya makin sedikit tuh makin enak sih sebenarnya. Cuma kayak untuk kasih task atau kasih report per hari. Misalnya tim kecil banget kan itu, dan misalnya kita semua di sini lah ya. Itu tuh tetap harus report per hari atau enggak? Ya kamu kan report per hari fleksibel ya. Kalau memang semuanya di depanmu, kamu mau jam 5, hai kalian mau ngapain, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen track record, meskipun orang di depan matamu, tulis aja gitu kan. Nanti kan kadang-kadang kan project manager perlu melihat, kita kadang-kadang ada gini, untuk melihat time ke depan, kita kadang-kadang perlu lihat time ke belakang. Dan untuk melihat time ke belakang, kalau kamu punya record tertulis, itu lebih baik gitu. Mengasumsikan bahwa sewaktu-waktu tim ini bisa mungkin kerja dari rumah apa segala macam, itu nggak apa-apa sih. Iya. Dan kayak aku tuh sebenarnya tuh biasa aku lebih banyak kerja sama tim yang remote. Tim yang remote, timnya 1 orang pun dia tetap report sehari 2 kali loh. Jadi itu nggak terpengaruh 100 ataupun 3 gitu sih. Iya. Tetap itu gunanya juga untuk data ya. Data. Dari data kan kita bisa analisa, kita bisa petakan permasalahannya seperti apa. Kadang-kadang misalnya sebelumnya ada yang mungkin mengeluh gitu, oh ini karena ini seperti ini, datanya mana, karena iya, nggak jadi kayak tercatat gitu ya. kalau dia tercatat kan kita bisa track lagi, oh tanggal segini emang dia ngomong ini gitu. Aku sesimpel kayak kita punya satu channel Discord gitu, terus di channel Discord itu nanti ada yang kayak update apa jam berapa, update apa jam berapa, ada itu ngeliat. Kalau mau backtrack kita tinggal cari tanggalnya, oh ini tanggal sekian jam sekian kita nyampe ke sini. Ya. Gitu. Jadi itu sangat penting report, dan ya mungkin di awal memang kalau belum terbang itu harus
diingatkan lagi ya seorang project manager, tapi itu sangat penting ya, itu untuk perlu dibiasakan oleh semua. Iya, jadi apapun itu jadi ya. kita ngingetinnya adalah ngingetin supaya melakukan, bukan kita yang melakukan untuk dia. Gitu. Mereka yang harus record sendiri. Iya, jadi soalnya kalau enggak nanti ya capek lagi sih project manager. Iya. Karena sebenarnya kalau project manager kerjaan cuma project manager nggak masalah sih, Bu. Tapi kan project managermu mungkin juga punya kerjaan lainnya. Iya. Itu yang ya udah di split aja, dibagi tanggung jawabnya. Cuma nge-reportnya sehari berapa kali itu yang harus jadi decision bersama. Betul. Supaya nggak kerjaannya sehari-hari cuma nge-report doang. Iya. kan konyol ya, kerjaannya harusnya animasi terus kenapa nggak selesai lagi ngisi laporan gitu kan. Kan nggak usah dibikin ribet soalnya. Iya. Satu line aja. Satu line aja. Heeh. Biasanya kayak gimana sih? Biasanya di Discord tuh coba update hari ini sekarang lagi ngerjain ini. Terus kayak bukti gambar. Udah. Oke. Itu kan gampang banget ya, kamu screenshot. Dan Atau link filenya aku lagi simpen di sini. Oke, progresnya gitu juga misalnya berapa persen gitu juga. Sebenarnya kalau mau advance pakainya Trello atau Jira. Tapi kalau mau simple pakai chat aja. Untuk kalau misalkan itu kan untuk end of day, kalau start of day perlu ada itu nggak? Boleh aja clock in gitu, boleh aja, nggak ada yang melarang. Jadi lebih Hari ke ini hari ngerjain ini mau ngerjain apa? Ini bisa dievaluasi, hari ini rencananya apa, jadinya apa, supaya kita kadang-kadang sadar ya, aku tuh sebenarnya aku sendiri tipenya overestimate. Tapi aku tuh tahu kalau hari ini aku punya list 3, mungkin sebenarnya aku bisa hit tuh 1 gitu. Nah, ketika kita bikin pattern itu kan kita jadi tahu, oh si ini tuh kalau dia tulis 1, dia belum bisa hit 1. Ada yang ini kalau dia tulis 3, oke, dia kayak selesai 1. Iya. Nah itu kita mempelajari pattern orang dari situ. Dan ya nggak apa-apa gitu, kalau memang kita bisa baca patternnya dia kan, kita bisa tahu, oh kalau sama dia treatmentnya begini gitu. Wah, keren banget, thank you banget buat ilmunya. Tapi karena dengar-dengar ini juga ya, Winnie juga membuka nih konsultasi untuk project managing. Iya, kalau buat maksudnya ada artis ataupun small studios yang memang mau consult, coba cari saya di Instagram atau Instagramnya apa? Winnie Cahyana, silahkan di DM aja. Winnie TJH. Ejaan lama ya. Ejaan lama, nanti coba dikasih subtitlenya ya Kak ya. Sini ya. Nah, untuk ngebantu ngeliat sih kayak permasalahannya apa dan kita bisa kasih simple solutionnya apa gitu. Karena penting banget. Jadi ya itu ya, kalau tidak ada visi berantakan semuanya. Tidak ada tidak ada target, tidak ada deadline, ya bisa jadi kacau. Terima kasih buat ilmunya Kakak Winnie. Sebagai kenang-kenangan ini ada oleh dari Desa Timur. Ini ada stiker dan ada Thank you. wayang kertas. Yes. Ini wayang kertas Cili. Dadah.